kita jumpa lagi untuk membahas temuan absen Sentana. Sentana. Sentana buku. Temuan terbaru. Tentu ini praduga tak bersalah karena kebetulan ada teman yang membeli dari online itu buku yang mirip sekali dengan Jokowi's White Paper yang aslinya ini, tapi ini ukuran lebih kecil dan ini hanya memuat Dying Rismond saja. Oh, bukan Dr. Eng, bukan. Dying bukan Dr. Eng ya. Jadi yang memuat Rismond saja. Dan ini kita tidak tahu ini statusnya seperti apa. Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita. Yang jelas kita tahu bahwa buku Jokowi's White Paper resmi diluncurkan pada tanggal 18 Agustus 2025 di Yogyakarta. Dua versi, ada versi yang biasa, yang reguler, dan ada versi yang premium. Ya, kalau versi reguler itu dijual seharga 250.000 dan versi premium 500. Tentu saja karena color dan ya, kertas glossy. Sementara buku yang ini dijual dengan harga yang murah tetapi hanya tulisan Rismond saja dan hitam putih, kemudian kertasnya kertas koran dan kemudian di sini atas nama Rismond H. Siholan Sianipar, tapi di sini ada Dr. Eng Rismond H. Sianipar ST MT M Ang ya. Jadi dia cantumkan dan ini cetakannya 1 September kalau tidak salah tadi saya ya jadi kata pengantarnya 1 September 2025 ya. Tapi kita tidak tahu cetakannya kapan. Dan dia menyertakan juga Oke, jadi ada kata-kata gini, download gratis, cetak sendiri, dan sebarluaskan buku ini. Jika kalian berkenan, bantu untuk proyek penulisan buku selanjutnya, Vina Cirebon, kilometer 50 dan lain-lain. Jadi sahabat sekalian, ada kemungkinan ini dicetak terbatas, tetapi kemudian ada disebarkan bahwa PDF-nya cantumkan di link di Rismond ya. Tapi nggak ada di sini. Ya, tapi di sini ada ini dan pernah saya lihat juga itu linknya. Di X-nya ada dia. Ya, di X-nya. Kemudian tetapi dia kemudian minta open donasi, open donation. Dan ini yang kemudian sepertinya tadi yang menghancurkan sengaja menghancurkan ya peredaran dari Jokowi's White Paper. Jadi sementara dia sendiri yang paling ribut mengenai pembagian rezeki dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri yang menghancurkan ini. Tetapi diduga ya karena ini indikasinya kuat karena mencantumkan bank account dan bank account ini kan bisa diverifikasi. Karena atas nama Rismond H. Siholan Sianipar soalnya. Mas Roy dan bukan Dokter Tifa. Mas Roy, ya, Mas Roy dan Dr. Tifa tentu dirugikan dengan ini ya. Nah sebelumnya saya sampaikan dulu ke Mas Roy dulu, nanti Pak Ugro akan melihatnya dari aspek pidananya, apakah ini ada mens reanya, apa bagaimana dan lain sebagainya. Silakan Mas Roy. Ya, terima kasih Mas Refli, Pak Ugro, selamat malam, dan juga semua pemirsa YouTube yang ada ya, baik di Refli Harun channel ya, kemudian di Roy Suryo Official, Pak Ugro Seno Tribrata, dan juga Langkah Update ya. Hanya kali ini Michael ya yang tidur, jadi Sentana nggak ikut. Pertama gini teman-teman semua, ya saya juga sudah bikin konten khusus soal ini. Saya sangat-sangat sedih gitu, tapi sekaligus menyesalkan ya adanya buku liar, kalau saya sebut ini buku liar yang beredar dan ini dijual secara terbuka di online ya, ada di Tokopedia ya, dan juga ada di beberapa penjualan online, yaitu buku yang dijual dengan sangat-sangat murah ya gitu. Saya katakan murah karena di situ hanya sekitar 50 sekian ribu, tetapi memang murah, wong isinya juga kertasnya juga kertas koran ya, kertas koran, dan kalau dibaca ya pusing nanti ya, beli obat pusingnya lebih mahal daripada beli bukunya nanti gitu ya. Tuh yang pertama. Kemudian buku ini sebenarnya aneh kalau masih dijual. Karena kalau masih dijual seharusnya
Dr. Eng Rismond Hasyolansianipar itu harusnya keberatan karena dia sudah menyatakan kepada pihak Solo untuk menarik buku ini. Lah kok masih dijual? Ya, dan misalnya ini nanti ada yang mempermasalahkan, saya kira akan ketemu siapa penjualnya, adakah kemungkinan terkoneksi atau terhubung langsung kepada si Rismond ini. Ya gitu. Jadi kita memang tidak bisa langsung mengatakan oh ini pasti Rismond. Tetapi kalau kemudian nanti ditelaah dan misalnya ada yang melaporkan, kami melaporkan misalnya saya dan Dr. Tifa misalnya melaporkan, itu nanti kasusnya akan sama seperti kasus kemarin yang katanya ada AI, Artificial Intelligence, yang kemudian respon waktu itu menyatakan, oh itu bukan saya gitu Pak Ugro. Dia kan, tapi kan Pak JK waktu itu melaporkan. Kenapa dilaporkan? Supaya kemudian di tracing apakah ada kaitan langsung antara si Rismond dengan itu, dan ternyata ada indikasi terakhir yang kemarin beredar viral juga. Ternyata ada yang hampir mengaku dialah yang membuat video AI itu. Itu nanti lain soal kita bahas, lain waktu kita bahas. Karena kemudian ada seseorang atau ada pihak yang mengaku yang membuat itu dan kemudian terkoneksi juga dengan WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Itu juga beredar itu nanti. Nah, tapi kembali ke buku ini. Yang pertama, buku ini memang berisi 489 halaman. Ya, tapi isinya memang hanya kajian, tertulis di kajian forensik digital. Dan ini memang merusak betul pasaran dari buku aslinya. Jadi saya mengatakan ini JWP asli, ini JWP KW. Ya. Iya, karena apa? Depannya sama. Persis. Dan ini sudah saya tanyakan kepada perancang sampulnya, Mas Nurdian atau Mas Ian, ya. Ternyata tidak pernah memberikan izin kepada Rismond untuk mengedarkan buku ini karena Mas Ian sudah secara profesional menyerahkan desain ini kepada penerbit JWP yang asli, kecuali ya Rismond atau penerbit buku ini minta izin, itu nggak ada. Jadi siapapun penerbitnya dia harusnya nggak boleh pakai depan ini, ya mau itu Rismond mau itu orang lain, ya kalau itu beredar PDF-nya, misalnya katakanlah Rismond mengedarkan PDF-nya. Dia tidak boleh sekaligus mengedarkan desain foto desain sampul depannya. Karena sampul depannya itu sudah eksklusif dan di sini ada nama kami bertiga waktu itu. Ada nama saya, ada nama Rismond, ada nama Dr. Tifa. Nah, di sini diubah, dihilangkan nama itu. Kemudian hanya dituliskan satu nama. Ini penyabotan ini namanya. Ya, karena tidak ada izin untuk hanya satu orang yang menggunakan ini. Makanya ketika kemudian Pak Ugro waktu itu kami ingin mengedarkan lanjutan dari Jokowi White Paper, saya pun tidak menggunakan judul Jokowi White Paper. Ya, harus judulnya harus lain. Gitu loh, harus ada buku. Dr. Tifa pun waktu itu juga menggunakan judul misalnya Brain, ya kan? Black Brain atau apa waktu itu. Saya juga mengedarkan lanjutannya adalah tidak dengan menggunakan kata-kata Jokowi White Paper. Jadi ini sudah ada penyalahgunaan etika. Kalau menurut saya etika Pak Ugro, tapi mungkin nanti Pak Ugro bisa berpendapat yang lain. Yang selanjutnya adalah buku ini juga kemudian ada foto yang unik. Nah, ada fotonya Jokowi di baliknya. Ini saya kok terus terang, Mas Refli, agak ragu kalau buku ini sudah dicetak semenjak September. Karena kalau buku ini dicetak semenjak September dan di buku aslinya tidak ada foto Jokowi, ya ngapain juga dia mencantumkan ini? Saya agak melihat ada motivasi ya bahwa buku ini memang dicetak untuk menjawab permintaan dari pihak Oslo, ya bahwa dia harus menarik. Tapi lucunya kenapa malah diedarkan kalau menarik? Jadi kenapa dicetak lagi? Jadi kira-kira pendapat awal saya itu dulu, Mas Refli. Jadi tentang buku ini yang jelas. Saya secara pribadi dan saya sudah kontak Dr. Tifa dan Dr. Tifa sudah juga menjawab Dian orang ini gitu memang. Jadi sudah mengatakan dia tidak tahu menahu, beliau tidak tahu menahu Dr. Tifa tentang buku ini dan sepakat kalau nanti akan dilanjutkan untuk permasalahan yang lain, mungkin akan permasalahan hukum. Mungkin Mas Refli itu dulu yang ingin saya sampaikan, nanti mungkin Pak Ugro yang akan meneruskan. Tadi saya belum clear kenapa ada alasannya ada foto Jokowi itu maksudnya? Nah, ya, kenapa bisa ada foto Jokowi di belakangnya? Iya.
Ya, kalau ini kemudian diedarkan pada September, tidak mungkin Rismond kepikiran menempelkan foto Jokowi di sini. Karena? Ya, karena kan dia buku ini kan digunakan untuk untuk mengkritik Jokowi. Kenapa harus ada foto Jokowi yang ada di sini seolah-olah kayak persetujuan dari yang bersangkutan gitu loh. Ada itu dan artinya aneh kalau kemudian ada foto Jokowi yang diletakkan di buku ini dan kalau dia menuliskan di sini seolah-olah ini adalah pada tanggal September, 1 September. Ini kecil kemungkinan buku ini benar-benar terbit 1 September. Ini backdate ini. Karena buku aslinya ini kan dirilis pada tanggal 18 Agustus. Tapi faktual buku itu tercetak baru pada tanggal 29 Agustus. Makanya itu. Dan tidak mungkin kecuali dia benar-benar mencetak ini berarti itu pengkhianatan yang luar biasa sejak awal. Enggak. Rismond memang terus terang Mas. Ya. Mulai agak meributkan buku ini tuh Oktober. Jadi kalau ini dicetak September, berarti Rismond sendiri yang sudah sejak awal memang dia berkhianat. Itu. Jadi ini sekaligus menjawab buku ini kalau benar kata-kata ini 1 September Pak Ugro dan Mas Refli, ini berarti sejak awal mensreanya untuk kemudian berkhianat itu sudah sejak 1 September. Untuk menghancurkan. Tapi kan lucu. Nggak mungkin kan? Wong buku ini kami susun bertiga dan kami benar-benar berdarah-darah ya waktu itu untuk launching dan kemudian ketika launching juga harus berpindah-pindah tempat, dimatikan lampunya, Mas Refli ada waktu itu. Kemudian baru itu beredar faktualnya pada akhir September baru dicetak. Karena waktu itu awalnya kan PO. Kok tiba-tiba 1 September tiba-tiba ada buku ini kan nggak mungkin. Jadi buku ini menurut saya adalah tanggalnya di backdate biar seolah-olah dan ini makanya 2025 nih saya mempertanyakan. Nggak mungkin kalau dicetak benar 2025 nggak mungkin ada foto. Iya, jadi saudara sekalian tambahan informasi buku ini di launching secara official pada tanggal 18 Agustus di UGM. Yang ini yang asli. Ya. Tetapi memang cuma daminya yang waktu itu diperlihatkan. Betul. Ya. Kemudian pada tanggal 29 Agustus di launching di Tebet ya, di Jakarta. Dan itu baru tercetak beberapa buah saja sebagai contoh barang cetakannya. Nah, tetapi pada waktu itu ya kira-kira berapa belas atau berapa puluh ya, itu kemudian sempat dilelang ya. Saya juru lelangnya. Betul, ya. Kemudian baru mereka-mereka yang PO itu mendapatkan buku ini 2 pekan kemudian ya. Jadi kalau 2 pekan kemudian ya sudah pertengahan September sesungguhnya. Jadi saya baru membawa buku itu juga ke Australia itu pada bulan November gitu ya. Ya, hanya 10 buku yang saya bawa. Ya. Jadi saudara sekalian, nanti saya juga bisa cek tuh yang lainnya kan karena kita tahu bahwa buku ini memang ya pada waktu itu kan ada bagaimana mencetak besarnya kan dalam skala besar. Pak Ugro, kalau misalnya ada kasus seperti ini berdasarkan pengalaman sebagai seorang penyidik, apa yang bisa dilihat, dianalisis soal mens rea lah, soal apa? Sekali lagi, buku ini sama buku ini terbit pada waktu yang kurang lebih berbarengan, ya kan? Kalau menurut ini, jadi tapi walaupun misalnya Oktober, tetap kita katakan ya hampir berbarengan juga. Jadi karena gini, secara faktual, buku ini walaupun di launching 18 Agustus Pak Ugro, tapi kira-kira baru pertengahan September dia beredar secara masif. Sementara waktu launching kedua 29 Agustus, Pak Ugro datang juga, itu hanya beberapa saja. Gitu. Silakan Pak Ugro. Silakan Bapak. Jadi dengan terbitnya buku Jokowi White Paper yang dibikin oleh Rismond yang dinyatakan dibuatnya tanggal 1 September 2025 ya, pengantarnya itu. Nah, saya melihat ini ada permasalahan hukum baru. Ya kan? Jadi buku ini kan pasti akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat ya. Jangan sampai nanti yang disampaikan oleh informasi melalui kedua buku ini adalah informasi yang sesat. Jadi
sebaiknya kedua buku ini bisa diselesaikan nanti lewat pengadilan niaga. Oh, niaga. Pengadilan niaga, ya. Jadi yang jelas apa yang ditulis Richmond ini kan dia sudah mengatakan dari dulu bahwa apa yang dilakukan setelah RC itu kan kebohongan. Berarti kan dia menipu publik. Nah, ini menarik, nanti di pengadilan niaga akan dibuktikan di situ, ya kan? Karena ini yang jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tadi, ya kan? Kalau nggak salah pasalnya 113 di situ, karena melanggar pelanggaran hak ekonomi atau pembajakan seperti ini. Ini bisa dikatakan pembajakan, ya. Yang pertama ini. Buku yang pertama dia ikut nulis. Ya, makanya dia kan ini kan berbeda dengan apa yang ditulis pertama nih. Dia membajak berarti kan dia numpang buku yang pertama sudah sampai ke luar negeri. Iya, betul. Ya kan, dia mungkin belum sampai luar negeri dan sebagainya. Jadi ini harus diselesaikan melalui pengadilan niaga. Yang kedua, buku yang dibuat oleh Richmond ini, jadi menurut saya ini bisa memengaruhi penyidikan yang sedang dilakukan berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah tadi, ya. Jadi unsur memenuhi pasal 281 KUHP, ya itu sangat kuat sekali karena ini bisa memengaruhi independensi para penyidik tadi. Mungkin penuntut umum kalau memang perkara maju dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan main-main dengan masalah penulisan buku seperti ini, ya. Lebih bagus menulis dengan tidak yang sama judulnya, covernya menyerupai, itu jangan sampai. Dan kalau ini bisa tidak ditarik oleh Richmond, ini nanti akan menjadi masalah hukum. Jadi sekali lagi dua masalah ini yang mungkin dapat menyelesaikan bahwa dugaan Richmond melakukan pembajakan terhadap bukunya sendiri yang ditulis bersama dengan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu akan menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Richmond Sianipar. Tapi keputusan itu kita serahkan pada pengadilan niaga nantinya. Ada satu lagi Pak Ugro, mohon maaf. Ya, jadi selain yang tadi masalah chip atau dia, ternyata ISBN-nya sudah kita cek, International Standard Book Number-nya ini, ya kalau dikatakan palsu karena blank ini Pak Ugro. Gimana lagi ini ya? Iya, biasanya menggunakan nomor-nomor palsu ini kan penjahat, ya kan? Kalau plat nomor palsu itu kendaraan kan penjahat, ya. Jadi sekali lagi jangan gunakan yang palsu-palsu sekarang ini. Jadi lebih bagus internasional standar book number ini harus pakai yang sesuai dengan internasional serial book number itu pakai ketentuan yang ada seperti itu. Jadi sekali lagi Richmond saya titip jangan gunakan yang palsu-palsu lagi gitu aja, ya. Jangan ngikuti aliran palsu lah seperti itu. Oh, susah gelarnya aja palsu, gimana? Ya, tapi intinya adalah memang secara etika ya, kita harus mengkajinya dari sisi pidananya nanti dan juga dari sisi persaingan ya, niaganya ya, dari sisi hak-hak ekonominya. Tetapi memang dari sisi etika ini tidak etis ya, sama sekali tidak etis dan sebenarnya juga merusak jadinya kan. Merusak pemasaran, merusak apalagi dia menyebarkannya juga secara digital. Jadi bisa di PDF-nya, iya sempat disebarkan dan kemudian katakanlah orang bisa mendapatkannya dengan free sementara yang dicetak membutuhkan biaya percetakan dan lain sebagainya. Oke. Saya ingat Mas Refli, waktu dia menyebarkan PDF itu sempat Dr. Tifa marah waktu itu. Ya, dan kemudian ini ngawur ini, edian ini gitu. Tapi kemudian Richmond sempat jawab, itu yang saya edarkan tulisan saya sendiri kok, gitu katanya gitu. Nah, ya itu tidak etisnya karena buku itu kan ditulis bertiga, bukan berarti kemudian bagian dari buku tersebut bisa dengan seenaknya disebarkan begitu saja. Ini kan seperti kita membuat sebuah bangunan yang utuh. Tiba-tiba tiangnya kita ambil karena ini tiang saya ini. kan tidak bisa begitu harusnya gitu ya. Oke, ada lagi soal buku ini, Mas Roy, apa yang mau dilakukan? Ya. Jadi sama dengan asas-asas hukum yang ada di negara kita dan mungkin di seluruh dunia juga. Ini asas ultimum remedium kita berlakukan di sini ya. Jadi penyelesaian melalui pengadilan niaga di luar pidana berjalan dulu. Dan mudah-mudahan nanti kita juga minta pada hakim di pengadilan niaga
kalau memang bukunya Rismond ini menyalahi aturan yang ada, melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, agar ditarik dari peredaran itu atas perintah pengadilan nantinya, itu saja. Ya, saya kira itu ya. Jadi jelas banget ya, pemirsa sekalian dan Mas Refli, bahwa saya kaget terus terang dengan adanya peredaran buku ini, dan Dr. Tifa juga mengatakan kaget. Nanti mohon waktu untuk kami pertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Kalaupun ini bukan dari Rismond misalnya, tetap pengaduan ini terhadap Rismond perlu dilakukan. Sekali lagi ini mirip-mirip pelaporan Pak Yusuf Kalla terhadap EI-nya Rismond itu. Ya tetap harus ada, karena nanti pembuat buku ini pasti akan ketahuan. Kita lacak dari Topetnya, dari Tokopedia-nya, ya, karena kita sudah punya juga semua datanya, kapan form pembelian dan lain sebagainya, dan kemudian Topetnya akan menjadi saksi siapa yang kemudian memasukkan ke Tokopedia, dan itu akan kelihatan gitu. Dan apa hubungan antara yang di sini tertulis sebagai Baligi Production Publishing, ya, kemudian nama Rismond, bahkan ada penulisan nomor rekening dari Rismond ya di salah satu bank yang ada. Gitu Iya, bisa dicek. Bisa dicek apakah memang rekening itu atas nama Rismond. Kalau itu ya. Oh iya, udah pasti. Oke, karena dia mencantumkan di tempat lain juga ya. Karena misalnya let's say yang kalau itu tulisannya sama. jadi misalnya begini, saudara sekalian, katakanlah ada orang lain yang membuatnya dari PDF yang disebarkan Rismond misalnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah lucu juga karena dia menyebarkan rekening Rismond. Kan, kecuali kalau dia menyebarkan rekening dirinya sendiri. Itu banyak kayak QR code palsu waktu itu ya di tempat ibadah. Iya. Karena itu kita tunggulah, kita kaji ya. Tetapi memang sebenarnya bisa juga secara perdata ini kan digugat ya, karena ada kerugian yang dialami kan. Itu apa cedera janji dan lain sebagainya, apapun lah pokoknya. Pelanggaran hak ekonomi juga dan lain sebagainya. Karena dia sudah berjanji untuk membuat dalam satu buku, ya kan, yang diedarkan dan resmi di launching, tiba-tiba dia main balap dalam tikungan. Oke, itu untuk Jokowi's White Paper ya. Nah, yang kedua ya, saya baru topik yang lain ya, karena tadi ada panggilan sudah berbunyi. Ini bukan lagi malam hari tapi dini hari nih bro. Jadi topik yang kedua ini adalah soal yang terkait dengan teka-teki berkas. Jangan, saya nggak bilang teka-teki berkas ya. Teka-teki berkas. Sebenarnya berkas ini bagaimana nasibnya? Nah, untuk itu saya beri latar belakang dulu sama Pak Ugro ya, sama Mas Roy. Kita tahu bahwa berkas ini oleh penyidik. Oke, kita hitung dulu begini. Ini kan kasusnya kasus muda sebenarnya. Dugaan fitnah, pencemaran nama baik terhadap sebuah dokumen yang diduga palsu, kan begitu. Diadukan atau dilaporkan oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Setelah proses penyelidikan dinaikkan kepada proses penyidikan. Keluarlah sprindik pada tanggal 14 Juli. Ini tanggal-tanggal sprindiknya. Kemudian pada tanggal 7 November itu sudah ditetapkan tersangkanya. Tanggal 13 November diperiksa pertama kalinya. Kemudian tanggal 13 Januari itu 13 juga ya, 13 Januari ini dilimpahkan berkas penyidikannya. Jadi kalau kita lihat waktunya proses penyelidikan ke penyidikan, waktunya udah lumayan dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya kan, Oktober, November, Desember, Januari, hampir 9 bulan. Proses penyidikannya hampir 9 bulan, dilimpahkan pada Januari 13. Tetapi karena dianggap kurang lengkap, maka dikembalikan pada tanggal 26 Januari. Nah, menurut KUHP lama karena menggunakan pasal peralihan, kalau pasal 361 ayat huruf A itu mengatakan kalau sudah masuk penyidikan maka menggunakan KUHP yang lama. Nah, kalau KUHP yang lama maka kesempatan untuk memperbaiki berkas itu hanya diberikan waktu 14 hari dan 1 kali saja. Berdasarkan pasal 138 ayat 2. Nah, 1 kali saja jatuh temponya kalau dari tanggal 26 ke tanggal 9 Februari, ini hitungan ketat
hitungan ketat. Ya mungkin meleset-melesetnya ya sedikit-sedikit. Nah, kalau 9 Februari dan sekarang sudah tanggal 24 Mei ya. Hari ini 24 Mei misalnya, maka pertanyaannya 24, iya. karena udah lewat jam dulu. Ya, maka pertanyaannya adalah kok bisa selama itu lampau waktunya. Jadi Maret, April, Mei. Jadi 3 bulan lebih lampau waktunya. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan, apakah berkas ini masih sah atau tidak untuk ditindaklanjuti. Nah, perspektif kita tentu mengatakan ini tidak sah ditindaklanjuti sehingga harus dihentikan. Itu menurut KUHP yang lama. Tapi menurut KUHP yang baru sama juga. KUHP yang baru mengatakan bahwa setelah berkas itu dilimpahkan, maka jaksa peneliti akan menentukan selama 7 hari untuk mengatakan berkas itu lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, dikembalikan pada penyidik. Lalu dalam jangka waktu 14 hari, penyidik itu melakukan perbaikan. Tapi kalau jaksa peneliti mengatakan kurang lengkap juga, maka dikembalikan kepada penyidik. Dalam jangka waktu 14 hari, penyidik akan memperbaiki berkas dan sekaligus mengundang gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara khusus itulah akan menentukan apakah ditindaklanjuti atau di stop kasus ini. Kalau mengatakan berkas ini lengkap dan bisa ditindaklanjuti, maka diserahkan kepada jaksa. Jaksa kemudian dalam jangka waktu 14 hari juga akan menentukan apakah dia akan mengajukan ke presiden atau menghentikan kasus ini. Jadi kalau di KUHP baru memang waktunya akan lebih lama, ada 14 hari ya, kira-kira ada waktu sampai 42 hari, tetapi tetap saja lewat sudah dari waktu pelimpahan tanggal 13 Januari tersebut. Maka kita pernah menyampaikan kepada kejaksaan, baik KUHP lama maupun KUHP baru lampau waktu semua. Nah, masalahnya adalah kasusnya ini, berkasnya ini ngendon di mana sekarang ini? Apakah masih ada penelitian 7 hari lagi? Dan lain sebagainya. Dan apakah kan secara teoritis tidak dimungkinkan lagi adanya pelimpahan, maksudnya pengembalian berkas. Sebenarnya jaksa sudah harus menentukan apakah ini layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Nah, karena itulah saya dan kita semua memerlukan pendapat Pak Ugro. Bagaimana melihat fenomena ini? Silakan Pak Ugro. Jadi yang pertama, kasus laporan polisi Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, ini menurut saya sudah out of date yang pertama. Karena dari waktunya, baik undangan KUHP, hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, maupun hukum acara kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya, waktunya sudah lewat, ya kan, sampai 1 tahun lebih. Jadi ini seharusnya tidak boleh terjadi karena seseorang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi yang saya dapat informasi sampai sekarang masih wajib lapor. Nah, itu memang. Wajib lapor ini batasnya di mana? Kan harus ada ketentuannya di situ ya. Apakah wajib lapor itu cukup selama 3 bulan, selama 6 bulan dan sebagainya. Ini harusnya dibuat peraturan kepolisian yang berkaitan dengan wajib lapor. Tapi ternyata belum ada. Kemudian pencekalan ya kan. Kalau ada yang sakit misalnya harus berobat ke luar negeri, ini kan masalah HAM juga. Apakah kalau sakit karena sudah dicekal, kemudian harus RJ dulu baru bisa dicabut cekalnya? Itu kan juga nggak boleh, ya kan? Kemudian berkas perkara ini sudah ada restoratif justice, baik menggunakan hukum acara pidana yang lama ataupun hukum acara yang pidana yang baru. Dalam restoratif justice di hukum acara pidana yang lama ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, yaitu surat perintah penghentian penyidikan. SP3. Nah, yang diberhentikan adalah peristiwanya, perkara. Jadi perkara sudah dikembalikan pada posisi 0 kilometer, bukan orangnya. Ya. Dalam KUHP yang baru juga sama. Setelah ada kesepakatan di situ pasal 79 yang nomor 4 adalah pencabutan laporan polisi dan SP3. Berarti ini juga sama. Di KUHP yang lama ada SP3, di KUHP yang baru ada SP3. Nah, kalau sudah SP3, memang di KUHP yang baru minta penetapan pengadilan. Kalau itu sudah jaminan tidak bisa pra peradilan. Tapi sama kalau di KUHP yang lama
itu kalau sudah di SP3, siapa yang akan membuka berkas perkara ini? Ya, jadi waktu kejadian dan sebagainya ini kan sudah selesai, dianggap tidak ada. Ya, kemudian kalau lamanya waktu yang tadi katakan Mas Refli dengan adanya pasal peralihan tadi, ya kan? Kalau di KUHP yang lama, kalau pihak jaksa 14 hari tidak mengembalikan berkas, dianggap penyidikan selesai. Tapi karena jaksa selalu mengembalikan berkas tepat waktu, ya harus dipenuhi. Tapi ini tidak bisa kembali seperti itu. Ini harusnya berpedoman pada peraturan Kejaksaan Agung atau peraturan Jaksa Agung. Ini harusnya ada pedoman seperti itu. Jangan sampai perkara digantung. Ya, jadi sekali lagi karena ini tetap menggunakan hukum acara pidana yang lama, berarti pedomannya adalah hukum acara pidana Undang-Undang 8 tahun 81. Jadi perkara ini akan sampai berjalan sampai kapan? Ya, jangan sampai nanti perbuatan dilakukan oleh penegak hukum ini, karena itu perbuatan dilakukan adalah setelah terbitnya hukum KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru juga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yaitu pasal 23 ayat 7 di situ. Jadi kesewenang-wenangan penegakan hukum ini bisa dilaporkan baik melalui kode etik maupun juga pidana di situ. Ya, ini bahaya. Kalau mengatakan itu diskresi, bukan diskresi ini, Pak ya? Bukan, ini sekarang hukum acara pidana yang baru kan sudah berlaku untuk perbuatan dilakukan setelah diundangkan di situ. Ya, jadi ini hati-hati kalau akan diadukan ke misalnya ke Propam ya, karena ini kan perilaku menyimpang seperti itu, atau ke Jamas misalnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, itu juga bisa. Sehingga ke depan nanti kepastian hukum, kepastian penegakan hukum ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke ya, tapi masih menjadi misteri ya, karena begini, di Humas itu ada berita yang simpang siur. Jadi ketika ditanya bagaimana perkembangan kasus P21, ya Humas mengatakan ya kita tunggu Dalam waktu dekat. Ya. Jadi Pak Budi dalam waktu dekat. Nah, jadi itu kan tidak jelas sesungguhnya, karena sebenarnya P21 atau tidak kan bukan tergantung penyidik lagi. Dia hanya diberitahu informasi, tapi itu adalah kejaksaan tinggi. Nah, masalahnya adalah ada apa dengan kejaksaan tinggi sehingga kasus ini kemudian tidak segera dihentikan. Kalau kita tidak ingin memberikan pilihan. Karena ada orang memberikan, kenapa ini kok tidak di dua, loh kita dari awal kita tidak mengatakan ini P21, kita mengatakan bahwa kenapa kasus ini tidak dihentikan oleh kejaksaan, padahal jelas-jelas sudah lewat waktu dan sudah terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Belum lagi ada spekulasi yang perlu kita dalami juga, ada 2 sprindik setelah sprindik pertama 14 Juli, ada sprindik tanggal 15 Januari dan ada sprindik tanggal 30 Maret. Di antara kami penasihat hukum juga berdebat ini sprindik jenis apa lagi, karena di situ dikatakan ada berdasarkan sprindik, ada sprindik tanggal 30 Maret. Kalau sprindik tanggal 30 Maret ada yang berpendapat, ya saya mengatakan bahwa kita terbuka kan, ada yang berpendapat bahwa kalau sprindik 30 Maret itu memang diakui sah, dianggap sah, maka sprindik sebelumnya gugur. Dia bilang karena sprindik sebelumnya gugur, maka penetapan sebagai tersangka sudah gugur juga. Karena tidak ada lagi dasarnya. Nah, ini yang kemudian memunculkan spekulasi. Sebenarnya itu sprindik seperti apa tanggal 30 Maret tersebut. Karena begini, dalam praktek yang kita dalami banyak sekali ketidaktaatan terhadap undang-undang. Banyak sekali praktik-praktik di penyidik itu yang tidak jelas ukurannya apa. Jadi ukurannya kebiasaan. Padahal kalau kita baca itu nggak bisa kebiasaan, karena itu sudah diatur secara jelas time frame-nya di dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru. Pak Ugro silakan tambahkan. Ya, silakan. Jadi memang para penegak hukum ya, entah itu penyidik atau jaksa penuntut umum atau di pengadilan, azas transparansi harus disampaikan pada publik. Ya kan? Jadi apakah surat perintah dimulai penyidikan SPDP itu sama atau berbeda dengan sprindik? Ya, apa sprindik itu? Apa SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan? Harus jelas. Jadi seharusnya setiap satu laporan polisi adalah satu SPDP.
Jadi kalau ada 4 laporan polisi, 4 SPDP. Ya, tidak bisa 4 laporan polisi jadikan 1 SPDP karena pelapornya masing-masing berbeda. Ya kan? Kemudian peristiwa yang dilaporkan. Karena ini peran pelapor kan berbeda-beda nih. Harusnya ada 4 berkas perkara di sini. Kalau mau dibagi klaster, berarti ada 4 bisa kali 2 ada 8 berkas perkara kali 2 kan gitu. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang saya dengar juga ada sprindik baru. Apakah sprindik baru ini setelah RJ kemudian ada laporan polisi baru? Tapi kan harus diberitahukan pada seluruh tersangka. Jadi seluruh tersangka itu ditemukan dengan seluruh pelapor, baru di situ apa yang akan dilakukan ke depan setelah ada RJ seperti itu. Jadi tidak bisa dimunculkan tiba-tiba sprindik baru. Nah, tapi betul kata Mas Refli, kalau sprindik baru misalnya diakui, berarti dalam sprindik yang baru tadi dicantumkan bahwa sprindik atau SPDP yang lama tidak berlaku lagi. Berarti akan muncul SPDP baru. Nah, SPDP baru berarti harus diberitahu ke jaksa baru awal lagi. Berubah semua ya. Harus dari awal, penyidikan dari awal. Jadi ya mudah-mudahan ini dengan KUHP baru ini bisa memberikan lebih cerah kepada masyarakat nanti bahwa penegakan hukum itu tidak mudah hanya dengan merubah sprindik ya. Tapi saya juga berharap mungkin pihak penyidik bisa menjelaskan di sini apa perbedaan dan persamaan sprindik dan SPDP seperti itu supaya masyarakat lebih jelas lah ya. Ya, ini memang bagi masyarakat memang tidak gampang ya, tapi kita memberikan clue juga terkait dengan bahwa seharusnya kalau mau melaporkan orang itu ya kalau ada 12 orang ya 12 satu-satu ya, karena kalau misalnya dilaporkan itu segerombolan begitu ya akibatnya begini. Ketika ada perubahan-perubahan di tengah jalan, maka kan misalnya dalam sprindik itu kan ditentukan tuh namanya siapa, tiba-tiba nggak ada di tengah jalan itu. Ya makanya, ya kan? Jadi di dalam SPDP itu juga ada nama-namanya. Tiba-tiba sekarang nggak ada lagi gitu. Nah ini persoalan yang barangkali bagi orang dianggap sepele, tapi dari administrasi perkara ini agak aneh karena sprindik dulu misalnya berapa 8 orang ya kan sprindik dulu, tapi kalau sprindik sekarang nggak bisa. 12 Mas, sprindiknya tuh 12. Ya tetap 12 bahkan ya yang lama pun dihidupkan kembali. Ya, 12. Jadi sebenarnya kalau kita lihat misalnya per 30 Maret misalnya sprindik itu tetap mencantumkan 12 nama. Betul. Sementara dari 12 nama tersebut 2 orang sudah SP3. Ya. Tetap dicantumkan. Nah, saya nggak paham ini. Kalau misalnya dari awal satu-satu itu jauh lebih gampang. Kan? Ya. Harusnya. Ya, nah, gimana Pak Ugro ini? Ya. Silakan. Masih ada nama Egi. Iya, ada Egi, ada Respon waktu itu. Jadi ada DL juga. Iya, sprint tahun 30 itu. ya. Jadi ini berangkat dari pengendalian diri emosional dari para penasihat hukum yang mendampingi Pak Jokowi ini, ya kan, kurang bisa memberikan pengertian. Jadi kalau pencemaran nama baik fitnah itu Pak Jokowi melaporkannya harusnya satu persatu, karena peran penyertaan masing-masing kan nggak jelas. Dan nggak ada penyertaannya kan Pak? Nggak ada, iya. Harusnya ada penyertaan siapa aktor intelektualnya, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan harus jelas nih. Jadi tidak semudah dengan apa yang dikatakan pasalnya diperberat, semua dijadikan satu, kemudian terjadi RJ, akhirnya malah jadi hal-hal seperti ini. Nah, yang menarik di sini tadi lupa saya katakan, memang dalam penghentian penyidikan yang berkaitan dengan RJ tadi, itu di KUHP lama tidak diatur di Undang-Undang 881, tapi di Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2001 diatur. Jadi setelah ada restoratif justice diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, dasarnya demi hukum. Nah, kalau demi hukum sesuai dengan hukum acara pidana Undang-Undang 881 adalah nebis in idem, kedaluarsa, tersangka meninggal dunia. Nah, ini RJ-nya Rismon, Pak Egy Sujana sama Damir Lubis ini menggunakan demi hukum yang mana nih? Nebis in idem, kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia?
Ya, itu jadi masalah, ya kan? Tapi kalau di KUHP yang baru, RJ itu memang bagian daripada penghentian penyidikan. Makanya ada 11 alasan untuk menghentikan 10 ya, untuk menghentikan penyidikan seperti itu. Jadi memang ini perkara yang sangat membuat ya saya pun juga pusing melihat ini seperti apa nih ke depan nanti ya. Jadi mudah-mudahan ada langkah yang terbaik dan saya kadang-kadang berpikir begini, kalau menggunakan KUHP yang baru, yaitu dengan adanya koordinasi Kejaksaan dan penyidik ya. koordinasi horizontal ya, Oh, iya. horizontal tadi antara penyidik dengan jaksa, itu kan diatur di KUHP baru. Iya. Nanti orang ribut lagi loh, kenapa menggunakan KUHP baru padahal KUHP lama nih. Jadi lebih bagus ada langkah yang jelas, ya rapat bukan menggunakan KUHP yang baru, tapi rapat lah koordinasi seperti biasa. Ya, karena sudah ada RC, berarti laporan polisi Pak Jokowi dan 3 lainnya itu dinyatakan sudah dicabut dan sudah di SP3 semuanya ya, kasus ditutup udah seperti itu aja. Sebentar, Mas Refli, ini ada yang menarik ya. Jadi pendapat seperti yang kita bicarakan malam hari ini, itu bukannya iya kita bicarakan malam ini, itu tidak hanya oleh kita juga Pak Ugro. Tapi ada yang menarik, ada seorang Termul Akut ini. Karena selaku ketua organisasi Termul, meskipun basnya sudah, iya, Oyobo mengatakan kalau sudah di SP3, ya udah berhenti perkaranya. Itu Oyobo pun bilang begitu Mas Refli. Dan ini buktinya ya, ada di sini. Jadi nanti silakan diklik ya, gitu. Jadi Oyobo pun mengatakan bahwa ini persoalannya perkara udah cacat hukum, karena sudah ada RJ, sudah ada SP3, harusnya berhenti. Itu Mas. Menarik kan? Iya, karena sekali lagi ya, saya juga heran tuh rekannya Pak Ugro itu. Wah ini mengetawain kita kan. Kita nih bicara mengenai hal yang sifatnya formil dulu. Karena Rekan tuh yang mana? yang sama, ya agak bawaan sedikit lah. Irjen. Ya. Jadi, ya, nah dia mengatakan, wah dia mengetawain dan lain sebagainya. Dia hanya melihat sesuatu itu tidak komprehensif. Kalau kita lihat komprehensif, maka kita mulai dulu formilnya. Nah, formilnya itu pengaduannya. Pengaduannya itu, misalnya gini. Ini contoh yang agak kasar ya. Misalnya ini bukan masalah. A nyopet, ya kan? B nyopet, C nyopet. Tapi judulnya nyopet semua. Tapi di lain tempat nyopetnya. Nah, Dijadikan satu. Ya kan? Beda, iya, dijadikan satu. Atau jangan ini, yang inilah. A ngatain Z, B ngatain Z, C ngatain Z. Itu lokusnya beda, tempusnya beda, perbuatannya individual. Tiba-tiba si Z ngadu dijadikan satu semua. Nah, disitulah yang jadi persoalan sesungguhnya. Karena tadi konon katanya pengacara cuma ngasih tautan-tautan link-link YouTube aja, link-link media sosial. Ini Pak, ini ada penghinaan. Lalu dijadikanlah klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1, klaster 2 itu juga nggak jelas juga apa. Kenapa misalnya misal ya. Kan kalau kita lihat, wah itu kan karena dia sering komentar, sering nulis. Di klaster 1 yang setiap saat nulis juga ada. Iya. Setiap saat bikin buku ada juga gitu. Nah, dari sini ya kita mau objektif. Itu yang sering nulis itu yang teriak-teriak paling keras. Iya, dan demonya juga kencang sampai sekarang. Nah, jadi agak lucu kemudian ketika orang bicara individual responsibility. Kalau individual responsibility, ya memang di-split dari awal harusnya. Laporannya satu-satu sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Mas Roy misalnya diduga melakukan pencemaran, lokusnya di mana, tempusnya di mana, perkataannya seperti apa. Dokter Tifa juga begitu, Rismon juga begitu. Jadi ketika misalnya Rismon minta RJ, ya itu urusan dia dan kemudian dicabut di SP3 kan, ya LP-nya dia aja misalnya. Kalau ini kan menjadi satu, jadi kacau jadinya. Bagaimana kemudian mau ditindaklanjuti? Nah, ketika kemudian muncul sprindik baru, dugaan saya sprindik baru itu diakibatkan karena perubahan pasal tanggal 30 Maret. Tapi kenapa masih mencantumkan 12 orang nama lagi? Gitu. Ini makin nggak karu-karuan. Ya, tambahin sedikit juga Pak Ugro. Yang menarik adalah ketika kemudian dicampur jadi satu ini, campur jadi satu ini,
Kemudian kan ada yang menarik, wah kalau dikaitkan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, lah saya nggak pernah posting, nggak punya sosial media, itu kan pasal itu kan harusnya kalau mau diubah ya itu yang tersisa hanya untuk respon saja gitu. Tapi respon sudah RT, dokter Tifa juga enggak kan gitu. Iya, jadi kalau pasal 32 35 yang ngedit-ngedit kemudian itu nggak ada. Dokter Tifa tidak melakukannya, Mas Roy tidak punya media sosialnya. Kemudian karena itu undang-undang ITE soalnya kan. Nah, yang melakukan cuma respon sudah RJ. Tidak relevan lagi. Nah, yang jadi aneh adalah seorang dokter Tifa misalnya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasal 32 35 ikut juga. Ini penegakan hukum seperti apa begitu? Iya kan? Silakan. Monggo Pak. Ya mungkin ini untuk edukasi kepada masyarakat ya. Jadi dalam kasus laporan Pak Jokowi dan 3 orang lainnya itu ya, kita harus berani mengatakan bahwa restoratif justice ini atau RJ ini itu datang dari pihak Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, dari para penasihat hukumnya. Karena memang yang dilaporkan Pak Jokowi dari awal bertahan bahwa ini dugaan ijazah palsu sangat kuat. Ya. Yang dibilang Mas Roy 99,9%, apa yang bisa 11.000 triliun dan sebagainya, ya kan? Respon ya. Nah, jadi berkaitan dengan restoratif justice ke depan ini, saya sebagai pernah menjadi penyidik juga, ya. Jadi jangan sampai RJ ini datang dari pelapor, seperti kejadian laporan Pak Jokowi ini. Karena nanti akan jadi budaya baru di sini, arah apa yang dikatakan oleh hukum acara pidana yang baru, RJ itu nanti menjadi salah arah bagi alat untuk intimidasi. Ya, jadi RJ harus mulai datang dari terlapor. Nah, harus dibuktikan. Nah, dalam kasus yang pencemaran nama baik atau fitnah ini pasti dikaitkan dengan kenapa merasa dicemarkan atau difitnah. Ya. Pasti Pak Jokowi memberitahu penyidik pembantu, penyidik di SPKT waktu itu ya, bahwa saya masa Pak diduga saya punya ijazah palsu, padahal ijazah saya asli. Nah, pihak penyidik tidak langsung mengatakan Bapak tunjukkan ijazahnya, terus langsung dinilai, oh ya Bapak ijazahnya asli. Nah, asli dari mana? Kan asli juga banyak, jenangannya ada asli dari Kudus, ada dari Garut juga ada, ya kan jenang itu ya. Jadi ini benar-benar harus dibuktikan melalui tadi yang apa sudah pernah dikatakan oleh rekan-rekan tadi kan, melalui apa penelitian digital forensik dan sebagainya tadi, dari dari transkrip nilai, dari mungkin kosnya di mana, terus dari keterangan Pak Kasmujo dan sebagainya. Itu nggak cocok semua Pak. Itu yang harusnya dibuktikan di situ, ya. Sekalian nanti kalau misalnya sudah dibuktikan semua digelar bahwa oh ternyata ijazahnya asli. Nah, baru pencemaran nama baik dan fitnah tadi proses. Tapi karena ini belum pernah dibuka, sampai sekarang akhirnya gantung. Saya rasa jaksa juga sama dengan apa yang saya katakan, pasti ini pencemaran nama baik dalam rangka apa? Dalam rangka dugaan ijazah palsu. Nah, kalau dugaan ijazah palsu, jangan diduga lagi, duganya dihapus. Jadi ijazahnya palsu atau tidak di situlah seperti itu. Itu saja, Mas. Iya, terakhir ya kalau dari saya ini suggestion saya ya, masukan saya kepada jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI, ya segeralah memberikan rekomendasi kepada atasan Anda untuk mengatakan kasus ini tidak layak ditindaklanjuti. Karena dari awal sudah salah melakukan administrasi perkaranya. Tidak jelas siapa yang melakukan apa, tiba-tiba diklasterkan jadi satu. Pokoknya mencemarkan nama baik Pak Jokowi, kira-kira begitu. Padahal setiap orang kan harusnya diberikan sebuah pelaporan yang jelas sehingga dia bisa mempersiapkan pembelaan. Tidak menghabiskan energi dan mengira-ngira. Sebagai contoh misalnya ketika klaster 2 itu dikenakan pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 8 dan 12 tahun penjara, maka kalau dikembalikan kepada Dokter Tifa misalnya, Dokter Tifa melakukan apa? Kan tidak ada kaitannya, dia kan tidak pernah, karena background ilmunya memang berbeda, dia tidak pernah mengoprak-aprek dokumen, ya kan? Yang dilakukannya paling tinggi hanyalah menghitung kemiripan foto, jadi bukan dokumen secara keseluruhan juga. Tapi ada yang menarik Mas, maaf, saya potong. Tadi pada saat live saya tadi di Kompas TV sore tadi Pak Ugro, saya ketemu dengan Ade Darmawan, ya Pegogon, ya dalam pembicaraan santai,
Terus kemudian saya bilang kan, wah ini handphone, untung handphone saya nggak disita. Lah Gogon sendiri itu, ya ini apa perkataan saya bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena tadi kami ngobrol berdua, dia bilang memang enggak mas, yang harusnya disita tuh laptopnya Rismon. Nah karena dia ngutak-utak kalau Mas Roy itu aman sebenarnya, apa pasal-pasal itu nggak kena. Itu kata Adi Darmawan sendiri, kata Gogon. Jadi kan sebenarnya udah ngaku, jadi 3235 itu harusnya copot mas gitu loh. Makanya. Nah itu yang nggak tahu Pak, itu yang nggak tahu Pak Ugro. Nah tapi sekarang karena dia masih dicantumkan, ini kan bisa menjadi alat untuk menakut-nakuti kan jadinya kan. Alat untuk bargaining power bahwa wah Anda bisa ditahan. Padahal kalau kita lihat kalau 32 dan 35 itu tidak lagi disertakan dan pasal 28 yang dispute itu tetap kembalikan pada KUHP yang baru karena itulah maksudnya. Karena kan setelah ada KUHP yang baru tiba-tiba ada perubahan lagi kan. Nah tetapi kalau kita bicara maksudnya bahwa itu adalah KUHP yang baru sebagaimana ada penyesuaian kan, disesuaikan dengan KUHP yang baru, maka yang terjadi adalah tidak akan ada lagi misalnya proses penahanan apapun selama misalnya kasus ini berjalan gitu ya, gitu. Jadi subjektivitas itu tidak ada lagi, apalagi sekarang yang namanya penahanan itu bukan lagi subjektivitas penuh, tapi sudah mengarah pada upaya, upaya melarikan diri, upaya menghilangkan barang bukti, upaya mengulangi perbuatan. Padahal kalau kita bicara tentang upaya mengulangi perbuatan mana yang mau diulangi? Karena perbuatan yang dipermasalahkan masih dalam debat apakah itu tindak pidana atau bukan. Kalau melarikan diri, ya tidak mungkin orang sudah setiap saat ada wajib lapor, menghilangkan barang bukti apa? Orang semua barang bukti sudah disita mereka, walaupun itu bisa direplikasi karena itu adalah link-link media sosial. Jadi menurut saya dari awal kasus ini jadi amburadul, parah amburadul. Apalagi menggunakan pasal-pasal yang diduga penyelundupan. Nah, oke, ini terakhir ya, Munin. Jadi ada wacana kemarin kita diskusi di antara penasihat hukum. Sekali lagi kita berusaha melihat ini dalam perspektif hukum. Ada yang mengusulkan untuk melaporkan balik Lecumanan. Kenapa dilaporkan balik? Karena setelah dari gelar perkara khusus, kita tahu bahwa pasal yang dilaporkan mereka adalah pasal yang akhirnya dimasukkan ke dalam laporannya penersangkaan itu, yaitu pasal 28 ayat 2. Nah, yang jadi masalah adalah Pak Ugro ya, mereka merasa bahwa kenapa mereka melaporkan dengan pasal 160 dan 28, 160 KUHP ya, dan yang lama dan pasal 28 ayat 2, karena mereka merasa dirugikan sebagai entitas Pradi Bersatu. Organisasi Iya, jadi mereka jadi korban. Nah, kami menganggap bahwa ini sudah mereka menyelundupkan diri. Sehingga ada pasal yang bisa dikenakan padahal pasal itu tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan kita menganggap bahwa ketika mereka diterima legal standingnya untuk melapor, ya, melapor karena ini kan sebenarnya kan delik aduan sesungguhnya. Kita juga mempermasalahkan ketika mereka mendalilkan bahwa kami sebagai Pradi Bersatu dirugikan padahal itu organisasi, bukan manusia dan lain sebagainya. Silakan Pak Ugro. Ya, sekalian Mas Refli izin, Pak Ugro juga izin. Mumpung orangnya sama, Lecumanan ini juga saya ingin minta pendapat Mas Refli dengan Pak Ugro ya Pak Ugro. Karena Lecumanan itu kemarin melakukan perkataan di depan Polda Metro Jaya, ya, ayo Pak Kajati, segera lakukan ini. Ayo Pak di Reskrim dia desek-desek gitu. Dan malah dia menawarkan Pak 10 juta rupiah kalau kasus ini kemudian tidak P21 minggu ini. Nah ini sudah lewat minggunya. 2 orang Pak Ugro yang mengatakan itu. Selain Lecumanan ada juga nih orangnya, ya, Eli Daneti namanya. Dan menariknya Eli Daneti sekarang tampak kebakaran jenggot sekarang. Pakai bikin klarifikasi di berbagai infotainment. Setelah Pak Ugro mengatakan ini bisa dikatakan perjudian pasal 426 dan 427 di Undang KUHP yang baru gitu. Tapi kan itu ada kayak kayak nekan-nekan penyidik bahkan kejaksaan, obstruction of justice Pak Ugro. Monggo Pak Ugro soal Lecu dan soal Eli Daneti ini Pak Ugro saya tambahkan dikit. Ya. Jadi
seperti yang disampaikan oleh si Eli Daneti dan Cumanan. Ini sebetulnya di samping bisa dipersangkakan dengan pasal perjudian di KUHP yang baru yaitu pasal 426 dan atau 427 ya. Itu bisa juga dikenakan pasal dengan obstruction of justice. Di situ adalah pasal 281. Dia berusaha mempengaruhi. Nggak boleh mempengaruhi penyidik, jaksa penuntut sampai hakim pun nggak boleh dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun sampai pengadilan. Nah, inilah sekarang KUHP yang baru itu benar-benar menjamin bahwa penegakan hukum itu harus independen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya berkaitan dengan undang-undang ITE ini. Sebenarnya saya juga pernah dipanggil sebagai saksi undang-undang ITE waktu itu, ya kan? Satu di Polda Metro Jaya, kemudian yang kedua di Polda Jabar. Saya tanya, berarti kalau berkaitan dengan undang-undang ITE itu semua orang bisa melaporkan di seluruh Polda. Nah kalau di seluruh Polda seperti tadi kan ini ada yang di Polres Bekasi atau Depok dan sebagainya ya Polda. Ya itu beberapa tempat kan atau berapa pelapor. Berarti kalau nanti bisa dilaporkan di seluruh Polda, bayangin kalau kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan ke Pak Jokowi dilaporkan di seluruh Polda. Loh, ini seperti apa peristiwa ini seperti itu ya. Jadi saya memberikan pemikiran ya berdasarkan pengalaman saya. Sebaiknya dengan kaitan undang-undang ITE itu yang membuat laporan adalah cyber patrolnya polisi. Ya, karena mereka punya. Iya, itu laporan polisi model A. Apa akibatnya, bagaimana peristiwa terjadi. Cyber patrol ke depan di Direktorat Cybercrime ya di Polda-Polda kan ada beberapa sudah ada nih. Harusnya membuat laporan polisi model A, jangan laporan model B yang dilaporkan masyarakat kepada polisi. Ini perlu dievaluasi ke depan karena ya sangat tidak masuk akal. Setiap orang bisa melaporkan satu peristiwa katakan berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui dengan kaitan undang-undang ITE, tapi dilaporkan di 38 Polda seperti itu ya. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan malam ini. Satu lagi Pak Ugro, maaf Mas Refli. Meskipun Mas Refli udah ada telepon tadi ya. Gitu ya. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan Pak Ugro itu hampir terjadi. Jadi orang ini yang barusan kena P48, artinya harusnya jaksa eksekusi mengeksekusi dia. Ini sudah berniat melaporkan ya, salah satu kemungkinan saya gitu ya, mau dilaporkan di Polda Sumut, Sumatera Utara gitu ya. Jadi yang mau dilaporkan antara lain ada Michael Sinaga, kemudian juga salah satu kanal YouTube ya kan, kemudian karena dia menganggap ITE itu bisa dilaporkan di mana-mana. Itu loh, itu Pak Ugro. Untungnya ya kemarin dari Mahkamah Agung keluar nih pengumuman bahwa kasasi dia ditolak. Itu Pak Ugro. Ya ini hanya tambahan saja dari saya. Itu Mas Refli. Ya, sobat era sekalian, memang masalah ini makin didalami makin complicated ya. Bukan makin mudah, karena itu apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro misalnya, yang disampaikan oleh bahkan Dir Reskrimum, itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa jadikan patokan atau pegangan juga. Dan kita tahu sejauh ini tidak ada statement apapun dari kejaksaan, public statementnya kan. Tapi memang kejaksaan itu bisa mengeluarkan statement nggak Mas? Ya. Nggak berani ya? Belum. Dia boleh kan ada juga humas kan. Gitu. Tetapi masalahnya adalah ya mereka ini kan back and forth-nya koordinasi di antara mereka. Tapi walaupun mereka koordinasi, harus dipahami bahwa time frame itu harus tetap berlaku. Karena itu adalah sesuatu yang disebutkan secara nyata, cetowelo-welo di dalam undang-undang. Di dalam KUHP lama ada time frame itu, waktu itu 14 hari itu. Di dalam KUHP baru 14 hari juga ada, tetapi dikasih waktu 2 kali bolak-balik kan. Jadi sekali ditolak, sekali lagi bolak-baliknya itu ya, balik lagi, dan setelah itu gelar perkara khusus baru kemudian akan ditindaklanjuti atau tidak. Nah, jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, demi kebaikan kami mengimbau agar kasus ini dihentikan. Karena sudah tidak layak dan terlalu complicated, terlalu banyak lubang-lubang hukumnya. Ya, dan kemudian secara faktual karena ada RJ Rismon, RJ
Damai Hari Lubis dan Egy Sujana, itu laporan polisi yang menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan itu sudah dicabut, sehingga seharusnya tidak bisa ditindaklanjuti lagi. Nah, kita ini bicara mengenai bagaimana hukum formil berjalan, bagaimana manajemen perkara berjalan. Tetapi secara material pun sebenarnya banyak masalah juga, karena pasal-pasal yang dikenakan sudah tidak relevan lagi sesungguhnya. Dari awal tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Kita akan dalami lagi, tetapi tentu ini akan menjadi menarik kalau seandainya jaksa betul-betul punya keberanian untuk menyetop kasus ini. Karena di dalam KUHP itu memang ada instrumen untuk menyetop kasus ini, karena memang sudah tidak layak lagi, mungkin tidak cukup bukti. Kita yakin tidak cukup bukti sesungguhnya. Kasus ini bukan kasus pidana, kita yakin itu, atau demi hukum. Demi hukum itu macam-macam, sudah terjadi pelanggaran dan macam-macam dan lain sebagainya. Begitu sahabat sekalian, sudah ada. Last but not least, At last but not least, sebenarnya memang kasus ini nggak bisa jalan lagi karena sudah ada penelitian terbaru dan terbit buku baru dari Pak Dr. Bonatua, yang kemarin juga sudah kami bawa selain ke UI, kemarin dibawa ke ITB dan juga ke Unpad. Judulnya ini, Mas. Tidak ada. Nah, Akhirnya datang juga kaos itu. kaosnya datang, Pak. Tidak Ijazah ada. Jokowi. Ijazah Jokowi tidak ada. Kemarin Mas Refli nggak lihat, Pak Ugro pun pakai kaos ini. juga. Luar biasa. Berarti rombongan Bandung. Makanya kemarin press conference dan rapat agak sepi sedikit. Tapi tetap media-media mainstreamnya datang ya. Begitu ya. Begitu saudara sekalian ya, harus paham ya. Kita ingin menegakkan hukum yang baik, yang benar, bukan yang keruh. Kalau ini udah keruh. Tanpa melanggar hukum. Ya, menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.